Saya akan ke rekan saya dulu, ada Rian Antono yang akan membedah Kaleidoskop 2025 mengenai bencana yang terjadi. Rian Antono, silakan dengan informasinya. Baik, terima kasih Gati, dan kita akan membahas sedikit sebetulnya pemirsa di akhir 2025 ini seakan menjadi sebuah kado pahit. Tadi mungkin kita sudah mendengarkan seperti apa dialognya, apa saja kebijakan dari pemerintah. Kita juga akan melihat sebetulnya apa saja yang telah dilakukan pemerintah terkait dengan dananya, lalu juga dampak-dampaknya ini. Karena memang bencana ini bukan sekedar peristiwa alam, melainkan sebuah krisis multidimensi yang perlihatkan rapuhnya ekosistem, keterbatasan infrastruktur yang menjadi dampak serta besar tantangan negara dalam melindungi warganya di tengah perubahan iklim yang kian ekstrim. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bencana ini begitu luas dan apa konsekuensinya bagi pemulihan nasional? Semua akan kami rangkum dalam Kaleidoskop 2025 Banjir Sumatera. Kita akan ke slide yang pertama terlebih dahulu pemirsa. Di sini kami akan menghadirkan beberapa data-datanya. Banjir Sumatera ini merupakan key points-nya. Beberapa kata-kata di sini ada banjir bandang dan longsor, seperti apa background-nya, lalu dampak korban yang tewas, bencana besar, dan para korban ini memang menghadapi berbagai ancaman lain. Saya akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas terhadap poin yang pertama sebagai background. Banjir bandang dan longsor yang menerjang wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 ini ditengarai memang selain karena cuaca ekstrim di Sumatera bagian utara, tepatnya pada 25 November 2025 lalu karena siklon tropis pemirsa, sehingga menyebabkan meningkatnya curah hujan ekstrim dalam beberapa hari terakhir kala itu. Dan berbeda dari kasus-kasus sebelumnya, banyak yang menyatakan berdasarkan hasil riset saya dan juga kutipan, ada berbagai temuan memang yang menunjukkan adanya dampak pembalakan hutan yang menyebabkan adanya meningkatkan kapasitas runoff atau limpasan air hujan di permukaan tanah. Dan di poin yang kedua kita ketahui di sini memang curah hujan ekstrim yang berlangsung berhari-hari ini menyebabkan sungai meluap, lereng gunung runtuh, dan pemukiman warga tersapu arus, sehingga di sini ada beberapa kata-kata kunci pemirsa. 500.000 jiwa terpaksa mengungsi, dan kita bisa katakan juga di sini pemirsa lebih dari 1.000 orang tewas atau meninggal dunia. Sehingga bisa dikatakan bahwa skala bencana ini merupakan banjir atau bencana yang terbesar sepanjang 2025. Dan bukan hanya saat kejadian, namun berbagai ancaman pasca bencana juga menjadi cobaan bagi warga karena berbagai hal-hal menghantui mereka, mulai dari kelaparan, potensi banjir susulan yang membuat mereka terus menimang-nimang apakah akan kembali ke wilayahnya atau tidak, dan juga tentunya wabah penyakit dan membuat mereka membutuhkan berbagai logistik. Dan selanjutnya kita akan mengupas terlebih dahulu juga pemirsa, kira-kira sebetulnya seberapa besar dampak dari banjir ini terhadap korban jiwa, atau poin yang nomor 2 ini. Kita akan lihat dampak banjir Sumatera pemirsa hingga 25 Desember 2025. Data yang telah dirangkum oleh Nusantara Insight ini mencatat ada sekitar 1.135 orang meninggal dunia atau jiwa. Dan di tanggal yang sama sebanyak 173 orang juga ini dinyatakan hilang pemirsa. Sementara kita mengacu kepada data selanjutnya, kita melihat ada 7.000 orang mengalami luka-luka baik ringan ataupun berat. Dan banjir dan longsor ini juga ternyata seperti yang diinformasikan pada slide sebelumnya memaksa 500.000 pengungsi harus berpindah ke lokasi mereka yang lebih aman terlebih dahulu. Mereka meninggalkan rumah, lahan, pertanian, dan sumber penghidupan mereka. Dan bisa dikatakan total berarti ada 52 kabupaten atau kota yang terdampak dari dampak ini sendiri. Dan angka ini menunjukkan bahwa bencana bukan hanya terkonsentrasi di satu wilayah, melainkan menyebar lintas provinsi dan lintas sistem sosial. Namun dampak bencana tidak berhenti pada korban jiwa dan pengungsian. Kerusakan fisik ini juga meninggalkan beban jangka panjang, baik terhadap masing-masing kepala keluarga ataupun juga pemerintah yang harus melakukan rehabilitasi pemirsa. Dan inilah merupakan kerusakan infrastruktur masih dari data yang sama per 25 Desember 2025 pemirsa. Kita dapat katakan memang sedikitnya di sini ada beberapa data-data yang kami hadirkan. Di sini ada sekitar 158.000 rumah yang terdampak, rumahnya rusak. Bukan hanya itu saja, jembatan yang menjadi penghubung antar kota sebelumnya ini dinyatakan ambruk ada 734, sehingga banyak daerah-daerah yang bisa dikatakan tak bisa dicapai dan juga membuat akses untuk logistik ini juga susah. Ribuan fasilitas tidak berfungsi. Di sini kita bisa cacah pemirsa, ada 875 fasilitas pendidikan, 1.900 fasilitas umum, 806 rumah ibadah, dan ini datanya juga ada 291 gedung
kantor dan juga 200 fasilitas kesehatan. Ini merupakan suatu hal yang terbilang urgent dan juga bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap berbagai bantuan. Selanjutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ketika ini ada lebih dari 1.000 orang yang menjadi korban jiwa dan juga 3 provinsi terdampak, seperti apa bantuan dari pemerintah? Kita bisa lihat di sini yang patut di-highlight garis besarnya. Ada 48.000 personil TNI Polri yang terjunkan memperbaiki daerah bencana. Dan yang paling penting tentunya yang kita tunggu adalah dana atau anggaran. Pemerintah memberi kabar baik tepat pada 24 Desember lalu melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan pemerintah mengumumkan setiap kepala keluarga ini mendapatkan bantuan, pemirsa, mendapatkan 8 juta rupiah bantuan langsung tunai per keluarga. Dan kita bisa lihat juga ini di luar dari beras 10 kg per bulan, uang lauk pauk 300.000 hingga 450.000 rupiah, dan juga masih ada bantuan-bantuan lain seperti uang tunggu hunian juga ada, belum lagi juga ada bantuan santunan dan masih banyak lagi. Dan kita akan melihat seperti apa sebetulnya data-data yang kami hadirkan itu dirangkum oleh Nusantara Insight. Di sini merupakan rehabilitasi dan rekonstruksi. Masih mengacu terhadap anggaran, pemirsa. Kita ketahui di awal Desember saat pemerintah masih bersikukuh pada kala itu untuk tidak menerima bantuan asing, Mensesnek ini menekankan pemerintah memiliki dana siap pakai untuk penanggulangan bencana di Sumatera, di mana data-datanya ini adalah 500 hingga 600 miliar rupiah. Lalu juga ada dana bantuan di luar itu sebesar 4 miliar. Di tanggal yang sama 24 Desember disampaikan langsung juga oleh Presiden Prabowo Subianto, dan juga 20 miliar untuk 3 provinsi, dan ini merupakan dana APBN 2026 di mana target efisiensi ini mencakup di angka 60 triliun rupiah, pemirsa. Dan itu beberapa data yang telah kami sampaikan dan kami kembalikan lagi kepada Gati. Terima kasih Rian atas informasi yang dibedah mengenai bencana yang terjadi.